begitu besar tugas kita. Oleh karena itu, yang pertama, santri harus punya sifat tawadhu. Tidak akan mungkin misi dakwah tersampaikan kalau sifatnya arogan, kalau sifatnya temporer marah-marahan. Maka santri harus punya sifat tawadhu. Rendah diri tapi tidak merendahkan. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Tabayyun dulu. Jangan menganggap jelek orang lain ketika berbeda dengan kita. Jangan menganggap salah ibadah orang lain ketika tidak sama dengan kita. Jangan menyepelekan kemampuan orang lain ketika dianggap salah dengan ukuran ilmu kita. Jangan menganggap orang lain rendah karena umurnya masih di bawah kita. Jangan menganggap orang lain itu jelek karena kita punya wajah cantik dan tampan. Tawadhu, rendah diri, tapi tidak merendahkan diri, hanya sebagai sifat seorang santri yang memiliki sifat tawadhu. Maka ketika kamu berjibaku dengan siapapun, sifat tawadhu harus engkau kedepankan. Lebih-lebih di hadapan gurumu, lebih-lebih di hadapan orang tuamu, lebih-lebih di hadapan kakak dan tetehmu, lebih-lebih di hadapan masyarakat sepuhmu. Walau kau paham dengan ilmu itu, walau kau ngerti dengan ilmu itu, walau kau hafal dengan ilmu itu, kamu melihat kesalahan orang-orang kampung di sekitarmu di musola, jangan langsung kau salahkan. Kau ajak ngobrol, kau ajak pengajian, kau luruskan penuh dengan kesantunan. Itu sifat santri. Kenapa saat ini kiai dengan kiai saling menyalahkan? Bukan mereka bodoh, mereka punya ilmu, bahkan pakar dengan ilmu. Kenapa saat ini antara organisasi saling menyalahkan, saling menganggap jelek, saling menuduh bid'ah? Kenapa? Bukan mereka tidak paham dengan itu semua, mereka paham, tapi mereka terpancing oleh sifat-sifat egoistis, lupa dengan sifat ketawadhuan. Maka NU mengajarkan itu, maka Nahdlatul Ulama mengisyaratkan itu, maka NU pun memberikan ikrar seperti itu. Kami taat dengan kiai, sami'na wa ata'na. Maka tanamkan sifat tawadhu pada diri kamu semua. Insya Allah manfaat ilmumu, berkah kehidupanmu, jodohmu menanti, jodoh duniawi dan surgawi. Hadirin para santri dan santriah yang saya banggakan. Yang kedua, santri harus memiliki sifat litaatil abawain. Harus memiliki taat kepada kedua orang tua. Sebesar apa ilmumu, setinggi apa jabatanmu, sehebat apa hafalanmu, kalau kau durhaka kepada orang tua, hina kemuliaanmu. Sebanyak apa kekayaanmu, setinggi apa kekuasaanmu, sebagus apa mobilmu, kalau kau durhaka kepada ibumu, doa-doamu tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Sehebat apa kepintaran kita, setinggi apa kemampuan kita, kalau bikin hati orang tua resah, bikin hati orang tua gelisah, bikin hati orang tua gundah, maka tidak ada keberkahan dalam hidupmu. Maka prinsipnya, jangan kau bahagiakan pacarmu sebelum kau bahagiakan ibumu. Jangan kau sempurnakan berikan kenikmatan kepada istrimu sebelum kau sempurna memberikan kenikmatan kepada ibu dan bapakmu. Jangan kau bahagiakan keluargamu tanpa kau menyampingkan, menyengsarakan ibu dan bapakmu. Ketika kau mampu bikin bahagia istri dan anakmu, bikin bahagialah ibu dan anakmu. Ketika kau mampu memberangkatkan, memberikan hadiah kepada istri dan anakmu, maka kau pun harus mampu memberikan hadiah kepada ibu dan bapakmu. Bayangkan berapa besar perjuangan ibu dan bapakmu. Semenjak engkau ada dalam kandungan, 9 bulan ibumu mengandung dalam tetesan keringat, tetesan tenaga, tetesan
tetesan darah ia pertaruhkan hanya untuk melahirkanmu. Berapa banyak waktu yang ia sia-siakan, yang ia buang tanpa sia-sia untuk menyayangi dan mengasihimu. Berapa beras yang ia habiskan untuk membesarkanmu. Berapa uang yang ia taruhkan hanya untuk membahagiakanmu. Otot-ototnya mulai mengendor, kulit-kulitnya mulai ngeriput, umur-umurnya mulai menua, giginya mulai pada gugur, rambutnya mulai memutih. Itu semua hanya untuk membesarkan dan membahagiakanmu, wahai anak-anakku. Maka begitu panjang perjuangan ibumu, begitu panjang perjuangan ayahmu, tapi ternyata kita jangankan membahagiakannya, jangankan bikin senyum di hati dan di mulutnya. Terkadang kita egois, hanya ingin memenuhi kebutuhan kita. Kita menyampingkan perjuangan ibu dan bapak kita. Kita egois, apa yang kita inginkan selalu ingin dipenuhi tanpa kita melihat begitu panjang perjuangan ibu dan bapak kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka jadilah kamu anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapakmu. Santri adalah orang litaatil abawain, yang senantiasa taat kepada ibu dan bapakmu. Berapa harta yang ia habiskan tanpa ia hitung-hitungan untuk membesarkanmu. Berapa tenaga yang ia keluarkan untuk membesarkanmu tanpa hitung-hitungan. Tapi terkadang kita, ketika kita sukses, ketika menjadi orang yang besar, kita masih hitung-hitungan ngasih kepada kedua orang tua kita. Ketika kita sakit, ibumu tulus mendampingimu. Ketika kita ada di rumah sakit, bapakmu tulus mendampingimu. Kerjaan ia tinggalkan, bisnis ia tinggalkan, rapat ia tinggalkan. Hanya untuk siapa? Untuk kita. Tapi anak, ketika orang tua sakit, ketika ibunya terbaring di rumah sakit, bukan untuk mendampingi, tapi malah ribut dulu dengan kakak-kakaknya, ribut dulu dengan teteh-tetehnya. Apa ia bilang? Teteh aja yang nungguin, saya masih ada kerjaan. Apa kata tetehnya? Lu aja yang nungguin, lu kan banyak warisannya, teteh mah cuma sekotak sawah doang. Apa kata kakaknya? Kamu aja yang mendampingin, kakak mau dagang dulu. Padahal orang tua mendampingi kita semenjak kecil sampai besar, tanpa hitung-hitungan, tanpa pilih-pilihan, tanpa ada sebuah ukuran. Apapun ia kurbankan untuk kita sebagai anak yang tercinta. Maka di hari santri ini tujukan, engkau adalah anak yang soleh dan solehah. Ketika kau bertemu dengan ibumu, kamu ambil tangannya, kamu cium. Wahai ibuku, selama ini kami egois, selama ini saya egois, selama ini saya lupa untuk menghargai perasaanmu. Mulai saat ini, ketika kau bertemu dengan bapakmu, kamu ambil tangannya, kamu cium tangannya, kamu bisikkan di telinganya, Bapak, begitu besar perjuanganmu, begitu hebat kasihmu kepadaku, tapi aku ternyata lupa untuk menghargai perasaanmu. Tolong doakan anakmu, tolong berikan sebuah titisan doa kepada anak-anakmu agar kesuksesan memberkahimu. Litaatil abawain. Yang ketiga, santri itu adalah memiliki rasa hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Begitu indahnya Indonesia. Di bulan Maulid ini, saudara-saudara kita yang ada di negara sana tidak sempat menjalankan Maulid. Seperti di Suriah, dia tidak bisa menjalankan Maulid karena tahun kemarin menjalankan Maulid gedungnya dibom. Di Irak tidak bisa menjalankan Maulid. Kenapa? Negaranya hancur mundur. Di Libanon tidak begitu bebas menjalankan Maulid. Kenapa? Masih takut dengan roket-roket. Di Nigeria, alhamdulillah, negara Nigeria tahun ini menjalankan Maulid. 10 juta manusia kumpul untuk melaksanakan Maulid Nabi. Di Arab dilarang menjalankan Maulid Nabi. Kenapa? Pemerintahnya beda aliran dengan kita. Wahabi itu menganggap
maulid adalah bid'ah. Arab pemerintahnya beraliran Wahabi, sehingga maulid Nabi dilarang oleh pemerintah. Hanya di emper-emper Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di emper-empernya boleh melaksanakan maulid Nabi, tapi sekupnya sangat kecil, pemerintah melarang. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, dengan keamanan negara, dengan kenyamanan negara, bisa kita nikmati peringatan maulid. Bukan saja sehari 2 hari, bukan saja sejam 2 jam, bahkan sampai 3 bulan 2 bulan masih ada peringatan maulid. Kenapa ini? Karena negara kita aman. Kenapa ini? Karena negeri kita aman. Kenapa ini? Karena negeri kita jauh dari teroris, jauh dari orang yang ngebom, jauh dari orang yang akan menghancurkan. Maka sudah sepantasnya santri cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada tanah air kita. Kecintaanmu adalah kamu harus bisa melanjutkan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Kamu harus sanggup dan mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman. Kamu harus mampu meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantoro. Kamu harus mampu meneruskan perjuangan Bung Karno. Kamu harus mampu meneruskan perjuangan Bung Hatta. Kecintaanmu kepada negeri ini bukan berleha-leha, bukan duduk berpangku tangan mengharapkan keajaiban datang turun dari langit, tapi kecintaanmu kau gali ilmu, kau belajar ilmu, kau teruskan perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para orang-orang tua kita untuk membela negeri, membela bangsa. Insya yang terakhir, santri harus punya mahabbah kepada guru. Berapa banyak santri-santri pintar tapi tidak pernah menghargai gurunya, kepintarannya hanya seukur cerita. Berapa banyak santri-santri yang mondoknya tahunan, mondoknya puluhan tahun di pesantren, hidupnya dihabiskan di pesantren, tapi karena tidak ada akhlak kepada gurunya, hanya beda pendapat, hanya beda furu'iyah, menjelek-jelekkan gurunya, kehebatannya, kelamaannya tinggal di pondok, tidak ada keberkahan. Namun berapa banyak santri-santri yang dianggap kurang pintar belajarnya, yang dianggap tidur saja di pondoknya, bahkan punya gelar Abu Naom, bapaknya tidur di pondok, tapi karena ketaatan kepada gurunya, mahabbah kepada ustadznya, cinta kepada gurunya, menghargai pendapat gurunya dan mencintai gurunya, berapa banyak mereka sukses dalam kehidupannya, berkah dalam dunianya, dunianya ia berkah, akhiratnya penuh dengan keberkahan. Maka jadilah santri-santri yang punya mahabbah kepada guru, yang punya mahabbah kepada ustadz, yang punya mahabbah kepada pengajar, yang punya mahabbah kepada orang-orang yang menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Insya Allah keberkahan akan ada, keberkahan akan Allah berikan, keberkahan akan Allah limpahkan, keberkahan akan Allah aturkan kepada kita, sehingga pulang dari pondok, ada di masyarakat, tinggal di rumah, sedikit demi sedikit keberkahan Allah limpahkan. Allah gampangkan jalan hidupnya, Allah gampangkan kehidupan dunianya, dan Allah husnul khotimahkan wafatnya. Inilah harapan kita, inilah keinginan kita. Mudah-mudahan lewat hari santri ini kita ingat tugas santri yang sebenarnya. Mudah-mudahan lewat hari santri ini lahirlah santri-santri hakiki, santri-santri cinta NKRI, santri-santri yang siap menjaga kiai, santri-santri sebagai penerus para nabi, santri-santri yang akan menyiarkan syariat Islami. Hidup santri! Hidup santri! Hidup santri! Allahu Akbar! Tidak ada kebesaran sebesar hati santri, tidak ada kemuliaan semulia pikiran santri, tidak ada keagungan seagung langkah dan gerak santri. Langkahmu ibadah, dudukmu ibadah, niatanmu ibadah, pikiranmu ibadah, dan hari-harimu senantiasa ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmah dan maghfirah. Ya amin ya rabbal